Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channelnya Kopral Tampan. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi pengalaman apa yang saya alami ketika pertama kali saya membangun channel YouTube. Kendala-kendala apa sih yang sering saya alami? Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai. Yang pertama adalah tentunya perencanaan. Saya sudah merencanakan sesuatu hal, saya mau bikin video A, video B, kemudian berubah arah. Nah, ini yang sering saya alami. Mungkin teman-teman juga sama. Nah, kalau saran saya, kalau sudah misalkan kita sudah merencanakan sesuatu, ya sudah lakukan saja. Jangan menunda. Ingat teman-teman, kalau kita sudah menunda, wah saya mau bikin video ini, tiba-tiba kita sudah ada planning ini, tiba-tiba ada rekomendasi ya kan dari teman para YouTuber juga, kemudian iya ya bikin begini enak ya, bagus kayaknya, banyak viewernya. Ingat teman-teman, belum tentu, karena saya sudah mengalami hal yang seperti itu. Kalau menurut saya, ketika kita sudah menentukan perencanaan, kita mau bikin seperti apa, konten seperti apa, sudah lakukan saja, jangan menunda-nunda. Ini berimbasnya fatal teman-teman. Pasti kita kan, wah rencana saya sudah matang, tiba-tiba ada rekomendasi lagi, wah seperti ini aja nih bro, ya kan, otomatis wah iya ya, bagus juga ya. Nah, ini yang sering jadi kendala saya. Solusinya cuma satu, ketika sudah ada planning, kita sudah merencanakan matang, lakukan. Oke teman-teman. Oke, lanjut yang kedua teman-teman, kita masih belum melakukan perencanaannya yang sudah kita susun dengan matang, atau kita belum action. Itu yang kedua. Pastinya kita kalau sudah merencanakan sesuatu, langsung saja action, langsung saja kita lakukan. Tidak usah memikirkan kapan nih waktunya. Kalau kita sudah jadwalkan, misalkan hari Rabu kita akan bikin konten video di mana, ya sudah kita lakukan. Prepare dengan bagus, siapkan semuanya dengan bagus. Jangan sampai kita tunda-tunda lagi. Kalau sudah kita tunda-tunda, kita akan ingat besoknya lagi pas hari Kamis, iya enak pas hari Rabu kemarin ya, begini bla 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 atau sebagainya kan teman-teman. Iya enggak? Pasti seperti itu. Itu yang sering saya alami teman-teman. Seringnya menunda-nunda, seringnya belum cepat-cepat langsung melaksanakan yang sudah kita planning. Kita belum bisa action secara tepat sesuai dengan planning kita. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga. Setelah planning, setelah action, yang ketiga, ketika pas kita membuat video ataupun membuat konten, jadilah diri kalian sendiri. Jangan sampai kita misalkan oke lah, kita membuat video, banyak sekali rekomendasi dari para teman-teman YouTuber kan, misalkan YouTuber yang betul-betul sudah matang dan banyak viewernya, itu pasti kita akan tonton dulu sebelum kita membuat video. Kayak saya lah, misalkan konten kreator begini kan, kayak tutorial begini seputaran YouTube, pasti akan cari referensi apa saja yang harus saya kembangkan nantinya, ya kan. Pasti wah apa ya kira-kira saya mau memberikan apa ini buat para penonton saya, para viewer saya. Pasti kita akan cari, ya kan, kita pasti akan search entah di Google lah, entah di YouTube sendiri, itu pasti akan kita cari kira-kira apa yang bagus ya, saya punya bahan seperti ini. Kemudian kita pasti akan mencari rekomendasi dari para senior YouTube yang sudah sukses, ataupun kita akan cari di blog-blog, di website, ya kan. Nah, setelah sudah merekomendasikan, kita gaya saya seperti ini, jangan ngikutin gayanya orang, jangan menjadi plagiat teman-teman.
Jadi diri sendiri, walaupun yang dibahas itu sama. Misalkan saya ini yang video ini tentang kesalahan-kesalahan para YouTuber pemula. Banyak yang membahas seperti itu, memang banyak. Cuman saya berusaha untuk menjadi diri saya sendiri. Pengalaman apa yang saya alami waktu membangun channel saya ini, channel Kopral Tampan ini. Apa sih kendala-kendalanya? Kemudian saya catat. Saya ingatkan, saya catat. Saya konsep videonya nanti akan seperti apa, kemudian nanti saya ambil videonya di mana, saya konsep betul-betul. Jadi betul-betul pure, ini adalah saya, bukan orang lain, bukan menjiplak seperti sama seperti yang menjadi referensi saya. Jangan sampai nanti pas para penonton kita atau viewer kita itu bilang begini, ih itu Kopral Tampan ambilnya dari sini ya, wah ini dia ngambil rekomendasinya dari sini. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita menjadi diri kita sendiri, kita punya ciri sendiri. Jangan sampai membuat otak para penonton itu, wah dia ambil dari sini, wah dia berarti referensinya dari sini. Jangan teman-teman. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Oke teman-teman, lanjut yang keempat. Terlalu banyak kita ambil referensi. Nah, ini yang saya sering lakukan teman-teman. Jadi gini teman-teman, kalau menurut saya siasatnya begini, kalau kita terlalu banyak referensi kan, cukup referensi itu 1 referensi atau 2 referensi, lebih banyak. Kalau mau banyak ya 3 saja, karena lebih dari itu pasti kita akan pusing. Misalkan begini, saya mau bikin satu konten video, kemudian pasti kita akan mengambil beberapa referensi dari para youtuber yang lebih senior, pastinya dong, ya kan? Atau kita pasti kan googling. Nah, terlalu banyak referensi yang kita ambil bikin kita pusing. Jadi cukup 2 atau 3 referensi yang kita ambil, kemudian sesuaikan dengan diri kalian sendiri teman-teman, baru kita bikin konten video. Oke teman-teman, lanjut yang kelima. Ini yang sering agak susah saya lakukan, yaitu konsisten. Nah, ini mungkin teman-teman juga sering ngalamin seperti itu. Konsisten dalam mengupload video atau konsisten dalam membuat video. Kalau membuat video mungkin konsisten, oke lah konsisten ya. Kalau misalkan upload video, nah ini yang agak susah teman-teman. Saya juga ngalamin seperti itu. Kalau saya mengatasinya sesuai dengan planning saya. Misalkan jadwalnya, misalkan hari Rabu, seperti hari Rabu saya harus bikin video tentang tutorial cara sub for sub yang aman. Saya pasti akan bikin video itu. Nah, nanti planning saya hari Rabu malam saya sudah edit semaksimal mungkin. Paksakan diri kita jangan sampai keluar dari planning kita teman-teman. Paksa, betul-betul harus kita paksa. Jangan sampai kita nantilah, capek lah, apalah segala macam. Hindari itu teman-teman. Kita harus konsisten betul. Jangan sampai konsisten ini menjadi polemik diri kita sendiri, kemudian akhirnya malas, bablas. Kita tidak upload video sampai beberapa hari, mungkin beberapa minggu, mungkin beberapa bulan. Nah, YouTube itu melihat kita konsisten atau tidak mengupload video. Nah, semakin sering kita upload video teman-teman, YouTube akan merekomendasikan video kita untuk ditonton para viewer di luar sana. Oke teman-teman, lanjut yang ke 6. Yang ke-6 itu proses editing. Teman-teman mungkin pakai KineMaster, pakai Pixlab, mungkin pakai video maker ataupun apalah untuk mengedit
video kita itu menjadi lebih bagus. Saran saya teman-teman, lakukan betul-betul, jangan asal-asalan membuat video. Karena apa? Begini teman-teman, kita ambil logikanya saja. Kita nonton TV nih, nonton TV pas acara sinetron. Kalau proses editingnya jelek, kita pasti nggak akan nonton. Sama seperti YouTube. Nah, bikin betul-betul, bikin seserius mungkin video kalian menjadi menarik. Proses editing itu menentukan sekali. Setelah proses planning, kemudian action kita, kemudian ya yang tadi saya sampaikan itu proses editing itu sangat menentukan. Ibaratnya kalau kita bikin rumah adalah finishingnya, itu proses editing. Lakukan semaksimal mungkin, lakukan sebaik mungkin. Jangan bikin penonton menjadi bosan, jangan bikin penonton menjadi kecewa dengan melihat video kalian di YouTube. Nah, ini kalau misal ini yang terakhir teman-teman, kalau misalkan kalian mengalami kesulitan tentang proses-proses yang tadi, yang dari 1 sampai 6 yang saya utarakan, ini ada satu kunci, yaitu anggap YouTuber ini menjadi pekerjaan kalian. Jadi pahami prosesnya, ya kan? Pahami betul prosesnya, bahwa kemudian kalian anggap bahwa ini adalah pekerjaan kalian. Lakukan dengan sebaik mungkin. Ini adalah pekerjaan saya. Entah kalian sudah punya pekerjaan tetap, entah itu ini hanya cuma sampingan kalian, pahami bahwa ini adalah pekerjaan yang menjanjikan buat kalian. Pahami dan sadari, karena YouTube tidak memerlukan lamaran pekerjaan kalian. YouTube hanya menginginkan kalian upload video sebagus mungkin. Pahami kebijakan-kebijakan YouTube, jangan pernah melanggar kebijakan YouTube, maka kalian akan mendapat penghargaan dari YouTube, yaitu apa? Monetize. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Salam kreator pemula, salam YouTuber pemula. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.